Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam podcast pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, topik bahasan yang akan kita angkat adalah kebijakan pelestarian moda transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina kembali hadir menjumpai Anda. Tentu saja sudah ada 3 narasumber yang akan membahas mengenai transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Akan saya perkenalkan satu persatu kepada pemirsa semua. Untuk yang pertama ada Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Wulan Sabto Nugroho SSIT MT. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Cynthia. Iya, dan ada dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Bapak Dr. Andastri Saktiana MSI. Selamat siang Pak Tri. Termayam, sehat bahagia Mbak Cynthia. Yes, alhamdulillah. Dan dari Komisi C DPRD DIY ada Bapak Aslam Ridho. Selamat siang Pak Aslam. Selamat siang Mbak Cynthia. Semoga kita semua sehat. Sehat. Bahagia. Bahagia. Dan kita juga akan membahas mengenai transportasi tradisional di DIY, di mana pemirsa keberadaan becak dan andong sebagai sarana transportasi tradisional masyarakat ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas Yogyakarta sebagai pusat budaya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan becak dan andong yang beroperasi di Yogyakarta ini sendiri semakin berkurang dan digantikan dengan moda transportasi modern yang saat ini jumlahnya semakin terus bertambah dan memenuhi untuk ruang jalan. Nah, upaya ini juga dilakukan untuk mempertahankan identitas budaya menjadi tanggung jawab bagi semua pihak. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu untuk moda transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saya ke Pak Sabto terlebih dahulu ya Pak ya, terkait dengan moda transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Kita kalau ke kota, ke Malioboro itu masih menemui andong, becak dan lain sebagainya. Kalau data dari Disub sendiri untuk moda transportasi tradisional di DIY sekarang seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk angkutan tradisional khususnya becak andong saat ini memang menjadi salah satu ciri khas dari angkutan tradisional yang ada di DIY. Ya walaupun di daerah-daerah lain juga kita jumpai becak, tetapi becak di Yogyakarta ini adalah becak yang khas nih. Kita memiliki ciri khas tertentu dan secara pemerintah daerah ini sebenarnya juga sudah berupaya untuk mempertahankan kelestarian becak andong ini Mbak. Ini dibuktikan dengan sudah adanya Perda 5 tahun 2015 tentang kelestarian angkutan tradisional becak dan andong, yang harapannya ke depan becak dan andong ini jangan sampai hilang. Tadi kalau panjenengan aturkan sekarang jumlahnya sudah berkurang, memang benar Mbak. Jadi karena kita tahu sendiri nggih, untuk pengayuh becak ini kan sekarang juga sudah sepuh-sepuh. Kemudian andong ini juga kudanya juga harganya cukup mahal. Kadang-kadang juga tidak bisa mempermudah kudanya. Nah, ini kenapa dikeluarkan adanya perda kaitan itu untuk melakukan perlindungan itu Mbak. Seperti itu. Oke, baik dari Pemda DIY sendiri dan juga kabupaten kota ya dalam pelaksanaan pendataan, lalu pendaftaran jenis, jumlah dan penetapan wilayah operasi sesuai dengan kewenangannya saat ini seperti apa Pak Sabto? Jadi sesuai dengan TUSI memang untuk pendataan, kemudian pemberian izin operasi untuk angkutan becak dan andong ini ada di pemerintah kota, kabupaten kota. Jadi saat ini sifatnya kalau pemerintah provinsi, kami Dinas Perhubungan selalu koordinasi Mbak dengan kabupaten kota dalam pendataan becak meniko, khususnya yang ada di wilayah kota ya, yang ada di Malioboro. Saat ini dari kota itu setiap 3 tahun mengeluarkan namanya surat izin operasi kendaraan tidak bermotor, SIO KTB. Nah ini mereka diberikan semacam plat nomor seperti itu, kemudian didata di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Itu untuk becak maupun andong berlaku seperti itu Mbak. Sekarang kalau didata becak andong di Jogja itu secara keseluruhan berapa sih Pak?
Jadi yang dimasuk di data adalah untuk becak ini yang becak kayu ya Mbak, bukan becak motor gitu. Kalau becak kayu itu ada sekitar 500-an. Tetapi kalau andong itu ada sekitar juga 500-an. Nah ini saat ini fenomenanya untuk yang becak khususnya Mbak semakin berkurang karena banyak yang beralih ke pintor. Nah, ini makanya perlunya tadi adanya perda itu kita jalankan, kita laksanakan itu untuk mengurangi itu tadi pergeseran dari tradisional ke yang modifikasi seperti bentor. Sejauh ini kalau untuk mungkin sosialisasi kepada para pengemudi becak kayu seperti itu, kan tadi disampaikan Pak Sabto sudah pada beralih juga Pak ke bentor. Nah itu nantinya edukasinya seperti apa? Karena kan ini juga sudah ada perdanya, sudah mungkin dilindungi juga. Nah itu nanti gimana Pak? Jadi memang sebenarnya untuk pengemudi khususnya becak itu sudah kita berikan beberapa juga pendampingan. Terakhir itu sudah dibentuk suatu koperasi Mbak. Koperasi becak kayu. Dalam hal operasionalnya selalu didampingi. Jadi Dinas Perhubungan Kota bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan juga Dinas Koperasi ini melakukan pendampingan Mbak. Mereka kita ajari bagaimana mengelola secara modern. Artinya biar juga naik kelas. Tidak hanya UMKM tapi harapan kami tukang becak itu juga bisa naik kelas. Kemudian sering juga kita mengajak CSR kerjasama dengan swasta gitu. Misalnya dengan pemberian seragam, dengan pemberian mantel. Kemarin terakhir itu kami kerjasama dengan PLN untuk diberikan fasilitas pendukung mereka Mbak. Sejauh ini sudah dilakukan beragam upaya ya Pak ya dari Pemda sendiri untuk bisa tetap melestarikan tadi ya untuk becak kayu dan juga andong di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi ikon gitu kan ya, ikon budayanya Jogja, transportasi tradisionalnya Jogja gitu. Mungkin saya ke Pak Tri Pak. Nah, untuk kebijakan nih Pak dan strategi yang dilakukan dari Pemda DIY sendiri agar mungkin permasalahan transportasi tradisional gitu kan, biasanya mungkin ada gesekan dari becak kayu dengan becak motor ataupun sebagainya agar dapat bisa diselesaikan gitu Pak Tri. Tentu kita kalau melihat fenomena alat transportasi tradisional di tahun 2025 ini ada becak, ada andong dan sebagainya. Pasti berbeda kebijakannya ketika tahun 80-an atau 70-an bahkan. Dulu yang namanya becak itu benar-benar alat transportasi harian untuk membantu. Mau ke pasar, itu ibu saya naik becak. Mau bekerja itu bisa naik becak. Sekarang jarang sekali orang yang mau kerja naik becak. Karena ada pergeseran fungsi. Alat transport tradisional itu fungsinya sekarang ke arah wisata. Bukan alat transportasi harian. Baik becak, andong, apalagi gerobak. Dulu gerobak itu kan digunakan untuk ngangkut barang, beras dan sebagainya. Kalau sekarang untuk ngangkut wisatawan. Jadi kita tidak ingin bahwa alat transportasi tradisional itu punah dengan cara menggeser fungsinya ke alat transport demi pariwisata. Kalau alat becak, kemudian andong, gerobak untuk transportasi biasa, jelas nggak nutup. Biaya operasionalnya nggak nutup. Sekarang ini terus terang saja, teman-teman yang becak tradisional itu kan paling-paling narik becak itu cuma 20 ataupun 30 ribu rupiah per hari. Satu kali tarikan. Dia ngejar komisi dari toko bakpia. Itu yang dikejar untuk pariwisata seperti itu. Jadi harus ada pergeseran pemaknaan tentang ngumpul tidak melestarikan alat transport tradisional. Itu bagian dari budaya kita, bagian dari sejarah transportasi kita. Dan tidak hanya di Jogja, di Shanghai pun yang industrialnya begitu maju, itu becak yang tidak dikayuh, tapi ditarik. Manusia ada.
Ya. Tapi ya sampai bukan sekarang ya, Pak, ya? Ya bukan untuk transportasi, tapi untuk wisata. Nah, becak kita juga semacam itu. Nah, kita lestarikan bentuknya, kan ciri becak Jogja itu lain dengan becak Surabaya. Lain pula dengan becak Jakarta yang sudah punah. Jadi dulu di Jakarta pemerintahnya itu melarang becak. Baik. Karena moto DKI itu kan BMW, bersih, manusiawi, dan berwibawa. Becak itu dianggap nggak bersih, tidak manusiawi, dan tidak berwibawa gitu. Jika seluruh becak diangkut truk dimasukkan ke laut jadi rumpon. Kita tidak. Kita punya cara pandang yang berbeda tentang becak itu. Tetap kita lestarikan untuk fungsi yang berbeda, bukan hanya transportasi harian, tapi lebih ke arah pariwisata seperti itu. Kalau melihat pariwisata di DIY ini kan juga semakin banyak ya. Ada becak, terus habis itu ada andong juga yang mungkin semakin diminati. Tapi yang lebih meminati ini ya masyarakat yang luar datang ke Jogja ya seperti itu. Nah itu saat ini apakah ada peningkatan pandangan mereka, oh kalau ke Jogja nih afdolnya kalau keliling kota ya pakai andong, pakai becak atau seperti apa Pak? Ya kita menempatkan pengayuh becak, kemudian kusir itu sebagai semacam guide pariwisata, bukan sekedar pengayuh. Sehingga Dinas Pariwisata juga menyentuh pengetahuan-pengetahuan tentang kepariwisataan. Ketika lewat alun-alun dia bisa bercerita soal alun-alun, melintasi Tugu bisa cerita soal Tugu dan sebagainya. Jadi fungsinya itu bukan sekedar mengantarkan dari titik A ke titik B, tapi menjelaskan proses perjalanan itu ada apa. Itu kita berikan edukasi pada kusir maupun pengayuh becak seperti itu. Fungsinya ke arah sana. Seperti itu. Tapi kadang kita juga ini ya mendengarkan kadang ada tukang becak kayu yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Oh bisa ini juga ya bisa memberikan informasi kepada para wisatawan yang datang ya, terutama yang mungkin mancanegara yang penasaran apa ini gitu kan, apa transportasi apa ini gitu. Ternyata tukang becaknya juga bisa bahasa Inggris. Itu juga didorong Pemda DIY ya Pak ya. Baik, dan ini juga menjadi salah satu identitas yang paling utama masuk Jogja, terutama di kota seperti itu, agar nantinya masyarakat juga paham, oh keberadaan ini tetap harus lestari gitu kan ya, tidak bisa digantikan dengan apapun untuk identitas budaya di Yogyakarta. Nah, mungkin ke Pak Aslam nih Pak. Tadi sudah mendengarkan Pak Sabto, Pak Tri sudah berbicara mengenai transportasi tradisional di DIY yang sudah ada perdanya, sudah memaksimalkan agar ini tetap bisa berjalan, terutama tidak hanya transportasi harian, tetapi juga mendongkrak pariwisata seperti itu. Kalau untuk pengembangan dan juga terkait perda untuk transportasi tradisional ini sendiri, apa yang dilakukan dari Dewan ini Pak? Jadi ini cerita dulu ya. Tadi Pak Tri itu ngambil cerita contoh DKI. DKI itu meskipun dulu ya aktual BMB tak kuat, tapi kalau diteropong dari sisi sekarang kayaknya kok ramah manusiawi banget. Karena jaraknya jauh uang gitu. Nah Jogja menurut saya, Jogja ini bukan diberikan keistimewaan itu bukan karena area saja, tapi karena memang penghuninya sudah istimewa. Salah satu istimewa itu masyarakat Jogja sudah ada kesadaran dari dulu gitu untuk melestarikan tradisi dan budaya. Nah dalam perkembangannya salah satu ada tradisi budaya itu alat transportasi. Alat transportasi itu kalau dulu yang dikenal tadi Pak Tri ketika itu kan ada becak, ada andong, ada gerobak. Pak Tri tinggalnya di kota, saya tinggalnya di desa. Dulu itu waktu subuh jarak jalan raya dengan rumah saya itu kira-kira 150 sampai 200 meter. Tapi baru subuh itu cik cak krungu, jarak 200 meter itu krungu. Terus nek anak gerobak lewat kelontrong itu terdengar. Artinya memang waktu itu alat transportasi yang eksis keberadaannya waktu itu beroperasional. Dalam perkembangannya kemudian
moda transportasi tradisional ini rodok dalam tanda petik kesingkang-singkang dengan adanya moda transportasi modern, sehingga kadang-kadang di jalanan itu ada stigmatisasi dari masing-masing pihak. Sing di mobil rumangsa wah iki gerobak karo andong nyepet-nyepet di dalan. Iki ngono iso banter dadi rasa banter iki. Sing andong kok serandong ya ngono. Dumeh wong sugih gitu kan. Klakson. Yeah. Aku kira iso ngebut. Nah, ada proses dialog seperti itu di ranah sosial kita. Kemudian saya apresiasi dengan Pak Gubernur DIY yang kemudian ada upaya bagaimana transportasi tradisional yang ternyata masih eksis diakui oleh masyarakat. Karena yang di Perda kita atur itu hanya becak dan andong. Yeah. Pertanyaannya kemudian ngopo berubah kok ora diatur di dalamnya. Itu kan modal transportasi juga. Yeah. Tadi di ketentuannya itu kan moda transportasi tradisional sing isik eksis diakui oleh masyarakat sebagai fungsi transportasi. Yeah. Nah, gerobak itu di dekade tahun terakhir itu sudah tidak berfungsi sebagai pengangkut barang. Ya kadang pameran, yang lapangan ini festival gerobak. Tapi sebagai fungsi transportasi ini sudah enggak berfungsi. Tapi andong masih. Iya. Andong itu masih beberapa masyarakat yang di daerah selatan itu yang tidak terjangkau alat transportasi umum yang mereka bawa barang banyak itu masih pakai andong. Misalnya pengrajin-pengrajin di daerah Delingo, daerah Mogiri itu membawa kerajinannya ke Sopeng, ke pasar Sopeng itu masih beberapa pakai andong. Itu artinya kan sebagai sarana transportasi itu masih eksis. Nah, pemerintah provinsi kemudian dalam kajian sosiologisnya itu mengakomodir itu dalam konteks kita sebagai daerah yang punya label budaya. Yeah. Sehingga kemudian Perda ini diinisiasi oleh pemerintah provinsi, kemudian dibahas bersama di DPRD. Sehingga Perda 5 tahun 2016 itu yang diatur ruang lingkupnya itu memang spesifik hanya mengatur bagaimana reeksistensi andong karo becak. Jadi ruang lingkupnya itu satu penyelenggaraan. Yeah. Artinya keberadaan andong becak di jalan raya itu diakui oleh peraturan daerah ini. Satu penyelenggaraan, kemudian yang kedua pelestarian, yang ketiga itu pengawasan pembinaan, yang keempat peran serta masyarakat. Ruang lingkup Perda ini intinya garis besarnya adalah memberikan pengakuan kepada moda transportasi tradisional bahwa mereka punya hak juga untuk dilestarikan. Yeah. Mereka punya hak untuk ditata di sistem transportasi lokal DIY. Itu ruang lingkup yang diatur di dalam Perda. Kemudian juga peran serta masyarakat. Itu yang yang ada di dalam peraturan daerah. Tujuannya apa? Dibikin peraturan daerah itu tujuannya satu, memastikan bahwa tata kelola transportasi moda tradisional tadi itu di area jalan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu tertata. Karena kalau misalnya kemarin itu sebelum pemerintah provinsi menginisiasi Perda ini, kan andong itu kemudian neng bimbi loh, sanggon-gon ora ketata itu. Karena mereka tidak merasa duwe digatekke gitu, karena keberadaannya belum. Nah sekarang setelah adanya Perda ini, alhamdulillah secara pelan-pelan penataan yang terkait dengan moda transportasi nasional ini sudah mulai tertata, sehingga menjamin terlaksananya penyelenggaraan transportasi terkait dengan moda transportasi nasional itu. Kemudian yang kedua tujuannya Perda ini kenapa dibikin, menjamin pelestarian moda transportasi itu. Maka tadi Pak Asisten Pangandikan nek tahun 70 itu
fungsinya memang pure untuk transportasi. Nek saiki kemudian dikudokke kowe mung fungsi transportasi tok. Ya tidak bisa. Maka kemudian kontekstual tahun 70 dengan 2025 ini harus diterjemahkan dengan baik. Nah, kebetulan Jogja ini menjadi kunjungan wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu yang menjadi modal pengembangan pariwisata di Yogyakarta itu karena Yogyakarta punya budaya. Jadi kalau sekarang itu kunjungan wisata tertinggi Bali. Pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata cita-cita tahun 2045 itu Indonesia itu kunjungan wisatanya serang Bali meneh iso, tapi Jogja. Bahkan cita-citane Pak Gubernur bukan hanya Indonesia, Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kunjungan tertingginya Jogja itu. Ini kan salah satu karena Jogja punya modal itu, namanya budaya. Sekarang dicek saja. Daerah kota kunjungan wisata sing ana budayanya, dia akan establish itu. Keberlanjutannya bisa terjamin sepanjang potensi-potensi budaya itu dielaborasi dalam ruang-ruang ekonomi, dalam ruang-ruang pemberdayaan masyarakat. Nah, karena Jogja punya modal budaya itu, maka terkait dengan transportasi tradisional itu Pak Gubernur, pemerintah provinsi dengan perda ini bagaimana menjamin kelestarian dua moda transportasi tradisional itu tetap terjamin kelestariannya. Soal kemudian lestari kayak bentuk piye, tentu kan 2025 mungkin sudah tidak aktual bagi generasi 45 besok. Mungkin perlu perda ini perlu disempurnakan. Hari ini formatnya seperti ini. Mungkin besok 10 tahun, 20 tahun ke depan konsep penataan pelestarian hari ini mungkin sudah tidak aktual, sempur lagi besok. Tapi intinya adalah pelestarian. Tujuannya adalah pelestarian. Kemudian yang ketiga itu menumbuhkan kekuatan ketahanan ekonomi bagi pemilik pelestari. Dalam hal ini adalah pemudinya. Nek gerobak itu jenenge nek andong jenenge kusir. Nek becak apa, Pak? Pengayuh becak. Pengayuh becak. Nek gerobak apa Mbak Sinja? Pendorong ini. Penari. Kusir gerobaknya apa? Kusir gerobak, penari gerobak. Depannya pakai B. Apa? Penari gerobak itu namanya bajingan. Oh iya, benar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan, jadi pemerintah dengan perda ini bagaimana meningkatkan ekonomi pelestari. Dalam hal ini adalah pemilik dan sekaligus operatornya. Bagaimana dengan upaya provinsi melestarikan itu ya raming lestari barange, neng ya tambah meningkat ekonomi operatore. Ini dengan adanya perda ini garis besarnya begitu. Tentu ini karena kebijakan regulasi ini kan baru dan bukan turunan dari regulasi di atasnya. Ini pure inisiatif dari pemerintah provinsi, dikonsep, digagas, konstruksi regulasinya juga dikonsep, digagas, direkonstruksi oleh teman-teman pemerintah daerah. Bukan perda turunan perintah dari di atas, sehingga saya matur begitu itu sehingga sangat mungkin sekali konsepsi regulasi yang hari ini disusun di Perda 5 2016 mungkin satu saat perlu ada evaluasi penyempurnaan, evaluasi dalam rangka penyempurnaan. Misalnya tadi Pak Tri, nek saiki misalnya Pak Tri, nek sing pengayuh wis ra ono, wis do jelek kabeh. Nah, mesti kan ada upaya untuk bagaimana intinya transportasi tradisional itu tetap lestari. Nah, mungkin satu saat perlu ada ijtihad untuk bagaimana bentuk pelestarian seperti apa. Karena seperti tadi pemaksaan Andong tahun 2070 harus berfungsi transportasi, hari ini nggak bisa. Kemudian tahun 2025 tadi dari Dinas Perhubungan
sampaikan beberapa sudah mengajukan migrasi dari kayu ke mesin. Nah, gitu ya. itu kan realitas sosial ya, realitas sosial dalam konteks pelestarian itu ternyata dihadapkan pada realitas sosial itu. Nah, kalau 2025 ini kebijakan Perda 5 2016 di dalam pasal ketentuan umum itu disebutkan ditarik oleh orang atau hewan. Nah, mungkin klausula ini juga 10-20 tahun yang datang mungkin perlu dikaji ulang gitu. Yeah. Karena tadi kalau konsep hari ini harus dipaksakan pada 20 tahun sesuk sangat teko. Ya saiki sudah ra gelem ya sini. Sikile kan kayu ora gelem bisa. Baik. Nah, tentu sekali lagi ini konsep regulasi ini pure murni gagasan dari ide kreativitas lokal daerah yang tentu dalam tanda petik ada kurang sempurnaan. Yang ke depan perlu ada evaluasi dan penyempurnaan. Baik, gitu tadi kita juga sudah bisa ada gambaran ternyata ini juga menjadi inisiasi dari pemerintah daerah untuk bisa melindungi para pemilik transportasi tradisional yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, utamanya adalah dalam untuk pelestarian seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan kembali pemirsa untuk podcast pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesaat lagi. Kembali lagi dalam podcast dalam topik bahasan kebijakan pelestarian moda transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah diberikan banyak penjelasan bahwasanya becak dan juga andong menjadi salah satu identitas budaya dalam hal ini adalah transportasi tradisional di Yogyakarta, dan ini perlu dilestarikan agar masyarakat juga paham bahwa keberadaan dua kendaraan atau moda transportasi tradisional ini juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dalam hal pelestarian seperti itu. Mungkin saya ke Pak Sabto lagi, Pak. Nah, ini kan juga tadi disebutkan bahwa ada beberapa mungkin yang memiliki transportasi tersebut seperti becak kayu ingin migrasi gitu, mungkin ya karena keterbatasan tenaga atau sebagainya seperti itu. Nah, kalau untuk dari Dinas Perhubungan bagaimana untuk hal tersebut dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam satu provinsi ini, kemitraan dengan swasta dan juga jejaring dalam penerapan moda transportasi tradisional ini sendiri seperti apa, Pak? Iya, baik Mbak. Jadi leres sih kalau nanti ke depan itu yang mau naruh ngayuh becak sinten ini. Nah, dari situ kemudian di tahun 2020-an itu kami Dinas Perhubungan melakukan ini Mbak, sayembara. Oh, baik. Sayembara kaitannya untuk mengatasi tadi karena pengayuh itu berat. Ini membuat suatu becak yang bertenaga alternatif. Nah, tenaga alternatif di sini yang digunakan adalah tenaga listrik. Nah, ini kemarin dari beberapa sayembara ini yang diikuti dari BRPT, diikuti dari UGM, diikuti juga dari Selis. Nah, ini kita ambil beberapa yang ini bisa diproduksi massal. Nah, ini kemarin sudah direalisasikan di tahun 2023 dan 2024. Kita mengeluarkan becak kayu bertenaga alternatif. Judulnya ini becak kayu bertenaga alternatif yang tenaganya adalah listrik. Tetapi yang perlu diingat di situ apa Mbak? Kita tidak menghilangkan kayu hanya, karena kan ciri khas becak itu ada kayunya. Nah, menika di becak bertenaga alternatif ini kayunya tetap berfungsi, cuman kita menambah satu alat yang namanya semacam pedal asis lebih personil kaitan bersepedaan. Itu yang fungsinya memperingan kayuhan si tukang becak. Nah, ini sudah
kita adakan di 2023 itu jumlah 50, 2024 itu kemarin di 940. Kemudian ini kita hibahkan kepada koperasi yang jadi koperasi-koperasi yang sudah ada ini kita berikan. Nah, selain memberikan, kita juga melakukan pendampingan, Mbak. Harapannya dari koperasi ini tidak terus serta-merta ini menjadi milik satu orang. Kenapa harus koperasi? Karena kan koperasi ini anggotanya banyak. Ini becak ini statusnya menjadi miliknya koperasi. Sehingga satu koperasi misal kita berikan 10 becak, nah ini bisa digayuh lebih dari 10 orang. Misalkan dibikin shift pagi siang atau dibikin Sabtu Minggu. Harapannya tadi untuk meningkatkan juga pendapatan masyarakat. Kita tidak ingin juga kita kasih hanya satu. Nah, nanti kalau kita semua mau membagikan tentunya cukup banyak yang harus kita adakan untuk becak ini. Sementara dengan kondisi 90 becak ini harapan kami ini bisa digunakan bareng-bareng. Kemudian kedepannya juga kami berharap dari komunitas ataupun koperasi ini bisa mempromosikan sendiri. Misalnya tadi ini kaitan CSR ya, Pak. Kita buka kerjasama dengan hotel, kita buka kerjasama dengan travel agent, sehingga nanti misal wisata ke Jogja itu paketannya ada naik becak. Misal nginep di satu hotel, ya sudah ada include bonus naik becak. Nah, ini artinya apa? Betul tadi yang disampaikan, ke depan itu kita tidak menjadi alat transportasi, ini menjadi bagian dari wisata budaya. Jadi bagian dari ikonik. Orang ke Jogja kalau belum naik becak belum pas, afdol gitu ya. Masih ada yang kurang. Nah, ini ke depan yang kita dorong, kita juga kerjasama dengan dinas koperasi, dengan perhotelan untuk bisa untuk bisa mempromosikan ini. Ini dari becak listrik ini kemarin sudah ada beberapa dari wisatawan asing gitu ya. Mereka dari hotel ke stasiun mau naik kereta itu diantaranya pakai becak. Itu menjadi paket dari hotel. Nah, ini kalau hotel sudah ada sudah tahu koperasinya kan gampang. Tinggal kontak koperasinya. Saya butuh 10 becak listrik, tolong dinaik. Ini ke depan akan seperti itu dan tentunya harapan kami becak ini ya kalau sudah menjadi wisata jangan murah, jangan 20.000 lagi, ya 50.000 atau 100.000. Ini kan karena memang ikonik. Seperti tadi disampaikan Pak Tri, di luar negeri malah pakai orang gitu. Itu pasti bayarnya lebih mahal lagi kan uang ditarik. Kalau kita andong pakai kuda aja sekarang rata-rata pasti di atas 200-an gitu sekali muter. Nah, ini harapannya ini juga menjadi memang sudah pasti kalau orang mau ke Jogja naik becak itu berapa sih? 50.000 atau naik andong itu berapa? 200.000. Ini menjadi suatu sudah diinformasikan kepada masyarakat ataupun wisatawan. Sehingga kasus ditutup ataupun tidak ada, udah informasinya terbuka standar. Gitu. Kalau untuk penataan sendiri Pak, untuk moda transportasi tradisional tadi ada andong, ada becak. Nah, untuk penataannya di kota gitu kan kadang ada yang berpencar-pencar gitu kan ya. Kalau mungkin di desa masih menjadi moda transportasi misalnya di pasar ataupun di mana gitu. Nah, ini kan di kota kan sudah banyak kendaraan. Yang di Malioboro pun juga sudah harus kalau misalnya ada Car Free Day atau apa yang di dalam ya cuman becak kayu dan juga andong kayak gitu. Nah, untuk penataannya kendaraan atau moda transportasi tradisional ini gimana Pak? Jadi kalau panjenengan jalan di Malioboro sisi barat itu kan ada celukan-celukan. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari penataan. Di celukan itu kalau panjenengan pirsani tidak semuanya itu untuk becak. Itu di bawah di lantai itu ada simbolnya, Pak. Simbol becak sama simbol andong. Nah, itu ada masing-masing celukan itu sebenarnya khusus. Kalau yang celukan gambar becak yaitu khusus becak. Kemudian celukan gambar andong yaitu untuk andong. Walaupun pada prakteknya mungkin karena cukup banyak sekarang tidak mau memungkinkan semua masuk di situ. Kadang-kadang orangnya nggak ada, becaknya diparkirkan di situ dulu. Nah, ini sebenarnya itu bagian dari pengutarannya itu. Kemudian untuk yang andong itu dicelukannya sebenarnya sudah khusus, Mbak. Di situ disediakan kalau yang andong itu untuk pembersihan. Ya, ada salurannya ya, Pak. Itu untuk kalau misal ada kotoran, ada kencing kuda, itu bisa dibersihkan. Artinya apa? Kalau yang andong kok nganggoni becak, itu nanti pasti nggak ada buangannya. Harapannya ya andong di tempatnya andong, becak di tempatnya becak. Itu, Pak.
Baik, berarti sudah diatur gitu ya Pak ya. Jadi orang-orang kalau mau nyari becak atau nyari andong ya sudah di situ ada tempatnya, jadi tidak perlu kemana-mana lagi gitu ya. Kalau di kota gitu kan ya, apalagi mereka juga menawarkan untuk ke tempat-tempat wisata tertentu tadi ke sentra bakpia, mau dianterin beli kaos-kaos batik ataupun baju batik kayak gitu. Nah ini kan juga kadang ada gesekan ya Pak dari tradisional sama yang migrasi gitu. Katakanlah di sini adalah becak motor yang ingin juga berada di kawasan yang memang sudah diatur gitu kan ya dari Dinas Perhubungan. Nah ini nantinya gimana Pak untuk mengatur hal itu? Jadi kemarin di kami proses hibah ini Mbak, kita melibatkan dua-duanya. Jadi mereka kita lebur di dalam koperasi itu, koperasi becak kayu dan koperasi becak motor. Ini dua-duanya kita kasih Mbak, supaya tidak ada iri, tidak ada apa ya, kayak dikasih aku enggak, sama-sama kita kasih. Nah memang ke depan tentunya yang masih menjadi PR adalah bagaimana mengkhususkan becak yang ada di ruas Malioboro ini adalah yang becak non motores, artinya becak kayu tradisional atau becak listrik. Ini tadi menyambung Pak Aslam, mungkin ke depan kita perlu aturan yang khusus bisa mengatur yang boleh masuk di situ siapa sih. Mungkin Bitor boleh tapi ya disirip-sirip. Khusus yang di Malioboro, apalagi Malioboro adalah sumber filosofi menjadi warisan dunia, kita harus benar-benar jaga. Jangan sampai suatu saat ini hilang malah nanti yang kayunya ini tinggal ganti Bitor sana. Ini yang ke depan masih menjadi PR kita semua. Tentunya kami selalu akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota juga. Karena secara kewilayahan, kaitan pendataan, kaitan pengaturan wilayah operasi, kemudian ada penentuan tarif, itu ada di Dinas Perhubungan Kota. Kami sifatnya hanya koordinasi dan selalu pendampingan seperti itu. Dia tadi sudah dijelaskan banyak sekali, ternyata memang sudah ada regulasinya. Jadi untuk moda transportasi tradisional ini ya cukup melegakan ya, karena sudah ada regulasi tersebut, baik dari penataan tempat dan juga nantinya plot-plot yang bisa mereka gunakan untuk bisa menambah perekonomian bagi para pengemudi baik andong ataupun dari becak itu sendiri. Nah Pak Tri tadi kan dijelaskan ada becak listrik ini ya, tapi tetap ada kayuhannya juga. Nah tadi sudah ada sekitar 90 ya Pak ya, 90. Nah kedepannya gimana Pak dalam pelestarian transportasi tradisional tetapi sudah menggunakan tenaga lain yang bisa mendukung untuk kendaraan tersebut bergerak gitu? Ya teknologi alat angkut itu kan berkembang. Dari mulai yang ditarik langsung tanpa gigi sampai yang dengan gigi dan rantai, kemudian berkembang dengan alat bantu listrik tapi tetap di kayu. Yang tadi Pak Sabto menyebut teknologi pedal assist. Pedal itu ya pedal, assist itu membantu. Jadi kalau tanpa dipedal tetap nggak bisa jalan. Beda dengan sepeda listrik yang biasa yang mak itu kan dicekat itu dia langsung jalan. Ini kalau nggak di kayu nggak jalan. Tapi kayuannya ringan sekali karena dibantu dengan tenaga listrik. Nah barangkali ini merupakan gabungan antara model becak masa lalu dengan teknologi masa kini dan masa depan. Jadi mungkin bentuknya itu ya seperti becak tahun 70-an, tapi teknologinya sudah teknologi sekarang dengan bantuan yang disebut dengan pedal assist itu dengan baterai. Ini sangat memungkinkan dan sudah ada contoh-contohnya, dan saya yakin semakin lama nanti semakin bisa berkembang, tambah ringan, tambah bisa menempuh jarak yang lebih panjang. Kemudian ora bola-bali ngecas. Saya yakin seperti itu kan. Sekarang hanya 30 kilo sudah harus ngecas lagi. Besok mungkin sampai 150 kilo baru ngecas, sehingga memudahkan pengayuh becak dengan bantuan listrik tadi. Nah, Mbak, kalau kita bicara soal transportasi tradisional, itu yang kita bicarakan pertama kali tentang suprastrukturnya. Suprastruktur, kemudian infrastrukturnya, dan kulturnya. Tiga-tiganya harus kita manage. Suprastruktur itu termasuk regulasi yang telah dibantu oleh Pak Aslam dan teman-teman Dewan. Kita ini satu-satunya provinsi yang punya regulasi tentang alat transportasi tradisional.
tidak ada yang kita contoh. Iya, bangun sendiri Tidak ada gitu cantelan di atas, nggak ada. Nggak ada. Ini akal-akalnya Pak Aslam aja bisa jadi seperti itu. Terima kasih Pak Aslam. Iya. Ya, itu tentang kelembagaan dan tata kelola dari sisi aturan regulasi. Iya. Itu kita sebut dengan apa? Suprastrukturnya. Suprastruktur. Kemudian infrastrukturnya. Ini ada yang tadi Pak Sabto menyebut di Malioboro itu ternyata sudah disiapkan infrastruktur khusus becak dan andong. Iya. Kalau nggak diamati teliti nggak kita bisa membedakan. Iya. Ternyata kalau ada tandanya. Ternyata sudah logonya. diketahui Iya, mereka sendiri iya. ya. Yang untuk becak itu tanpa pengering, tanpa apa untuk membuang kotoran. Yang untuk andong ada cowaan-cowaan gitu di Malioboro. Bisa kita lihat ya itu ada parkir becak, parkir andong. Jadi dari infrastruktur kita siapkan itu. Ya. Kemudian dari kultur. Nah, kultur masyarakat pengguna juga kultur operatornya, si kusirnya, Tukang becak. kemudian tukang becaknya. Nah, ini harus kita edukasi juga, jangan sampai pakaiannya mungkin sak karepe dhewe, gitu. Kemudian perilakunya juga sak karepe dhewe. Kita bina itu, karakternya kita arahkan sebagai agen wisata. Agen wisata, jadi karakternya itu bukan karakter untuk hanya sekedar mengantarkan, bukan karakter pengemudi, tapi karakter agen wisata. Iya. Ke situ. Jadi lebih meningkatkan derajatnya. profesi pembecak dan kusir andong itu tidak hanya sekedar pengantar barang dan orang, tapi karakternya adalah semacam pemandu wisata. Itu yang harus kita tentukan. Nah, kalau dari Pemda sendiri mungkin bersama dengan Pemkot, Pemkap seperti itu Pak Tri untuk melakukan kerjasama dan juga ada mungkin pihak tiga gitu kan dalam melakukan pengelolaan transportasi tradisional ini yang dilakukan di suatu kawasan sebagai penyedia fasilitas seperti itu. Mungkin paling sedikit ada tempat parkir, lalu ada toilet ataupun tempat-tempat penampungan yang mungkin membuang kotoran-kotoran kuda seperti itu. Seperti apa Pak? Ya, sebagai contoh ya saya sebut nama saja ya, misalnya Hotel Melia Purosani, dia membina tukang becak khusus, dikasih kostum khusus, warna becaknya khusus, ada tempat khusus di sana untuk ngetem, dan ada toilet khusus untuk tukang-tukang becaknya itu contohnya ya. Saya sebut merek gak apa-apa ya, atau bukan kantor saya itu. Mungkin nanti bisa dicontoh di tempat lain ya Pak, punya identitas sendiri. Seperti itu, ya. Oke, terus setelah itu apa bisa didorong juga Pak untuk mungkin yang tempat lain gitu kan ya, agar mungkin mereka punya identitas sendiri, mungkin toilet sendiri atau tempat penampungan kotoran bagi andong gitu misalnya. Kalau dalam perusahaan itu kan ada CSR ya. Iya. Apa kepedulian terhadap masyarakat, kewajiban perusahaan. Nah, salah satu dari CSR itu kita bisa arahkan untuk membina alat transportasi tradisional seperti itu. Nah, itu dia tadi. Nah, kalau dari Pak Aslam, Pak, tadi sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya memang tempat khusus untuk pebecak dan juga andong pun juga sudah ada gitu kan ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus juga dalam meningkatkan fasilitas ataupun hal-hal lainnya mungkin dari segi infrastruktur dan lainnya gitu Pak. Ini kan kita sepakat bersama bahwa ini gagasan regulasi ini perlu penyempurnaan dalam proses berjalannya. Artinya daya dukung untuk penguatan baik bagi operatornya maupun bagi wisatawannya dan masyarakat sekitarnya itu memang perlu ada support dukungan ya. Khususnya terkait dengan fasilitas, misalnya penguatan literasi digital untuk operator. Kita ini di Dinas Pariwisata punya Visiting Jogja, di Dinas Koperasi UMKM punya Cibakol. Kemudian di beberapa OPD itu sudah punya aplikasi-aplikasi digital. Yang tentu ini harus disatukan, dikonekkan dengan operator dan pelaku transportasi tradisional. Kalau dulu itu stigmatisasinya, nek sopir grup, sopir andong, sopir beca itu stigmatisasinya itu sakar dewe. Satu itu, yang kedua itu gaptek.
Oh iya. Nah, stigmatisasi gaptek itu harus kita pelan-pelan harus kita hilangkan agar apa? Kita punya visiting Jogja, punya Sibagol itu, dan juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku. Ini tentu butuh proses literasi, penguatan literasi digital bagi para pelaku. Kemudian kaitan dengan tadi yang Mbak Cynthia sampaikan. Selama ini kan bicara tentang transportasi tradisional itu hanya bicara Malioboro. Sementara kan kita ini punya lokus-lokus budaya banyak di area kota selain Malioboro. Kemudian di area wisata selain kota. Itu kan juga ada sentra-sentra wisata yang perlu dikembangkan bagaimana agar jumlah populasi misalnya, jumlah populasi transportasi tradisional itu ke depan semakin banyak itu. Menurut saya tidak harus disentrakan lokusnya kota. Apalagi lokusnya Malioboro. Kalau lokusnya nanti Malioboro, ya susah macet. Macetnya tambah kayak. Artinya kan ada perlu di-mixing dengan kebijakan dari Dinas Pariwisata, kemudian dari tata ruang, bagaimana penataan ruang dan wisata itu, kan kita punya rencana Riparda, rencana induk pariwisata daerah. Jadi bagaimana misalnya Bantul itu Malioboro ini Bantul nah yang tinggi. Kemudian Gunung Kidul ini Malioboro ini Gunung Kidul mana? Sleman, Malioboro ini Sleman mana? Sehingga kalau ke depan semakin banyak populasi, jumlah transportasi tradisional itu, sing Sleman ya rasa ada-ada ning Malioboro. Iki lho ana Malioboro ning Sleman. Di titik itu gitu ya. Iya, misalnya Bantul iki sing omahe basa Serandaan, kemudian Mogiri. Ini rasa perlu golek dit ning Malioboro. Ini di Bantul ada Malioboro ning Bantul. Sehingga konteks pelestarian itu relatif lebih ringan, lebih masif. Kemudian dalam konteks pemberdayaan perkuatan ekonomi operator, pemilik transportasi itu juga menjadi lebih lebar, lebih luas itu. Karena meskipun pembinaan itu kita berikan pada kabupaten kota, tapi kan perlu kita fasilitasi juga. Kabupaten kota itu tidak difasilitasi pemerintah provinsi, ya tidak secepat ini gitu. Kayak misalnya Sarpras. Sarpras kan selama ini yang fasilitasi Pak Trisakti dari Pemprov itu pembinaannya kabupaten kota. Nah, kalau misalnya ada Malioboro-nya Sleman, Malioboro-nya Bantul, ada Malioboro-nya Gunung Kidul, tentu ini Sarpras ini harus provinsi yang menyediakan. Kan banyak di kota itu yang pembinaannya diserahkan kota, tapi sarana prasarananya tetap provinsi yang bangunkan. Nah, dalam rangka pengembangan ke depan menurut saya satu pelestarian dan peningkatan ekonomi operator itu ke depan perlu difikirkan jembarke nggon sing nggo transportasi alat transportasi tradisional ini. Dan ini nggak mudah. Nggak mudah itu karena ya bergantung dengan lokasi wisatanya, bagaimana bangunan sentra wisatanya itu berhasil dulu, lagi becak andong lebu. Pasarnya aja dulu itu loh. Nek pasare rono andonge karo becak kan rono ya do wegah. Pasar itu maksudnya destinasi. Destinasi yang familiar dengan andong dan becak. Nek misalnya kaya Ndlingo itu ya sudah berkembang, tapi nek Ndlingo njur andong karo kan sama ya. Berat. Tentu tidak familiar bagi andong dan becak untuk misalnya Ndlingo. Disesuaikan bagusnya. Sesuai dengan wilayahnya itu ya. Nah, ini juga butuh sinergi dengan dengan UBD yang lain. Artinya kaitan dengan pelestarian pemberdayaan ekonomi operator itu tidak bisa hanya satu sektor, harus melibatkan sektor yang lain, UBD yang lain. Salah satunya tadi itu dengan
Dinas Pariwisata kaitan dengan penguatan literasi digital. Karena pernah ada cerita begini Pak Tri, ada penyedia jasa foto. Dari sisi produknya bagus, tapi karena literasi digitalnya masih kurang, ada wisatawan yang menggunakan jasanya dia. Pemahamannya wisatawan, dia bisa bayar dengan QRIS. Ya. Oh baik. Karena dia sudah terbiasa lelungan itu nggak bawa cash, nggak bawa kredit cash. Ya rampung nah, gitu kan, mau bayar. Nah ternyata nggak siap, nggak siap dengan QRIS itu. Nah, maunya cash. Nah wisatawan nggak bawa duit cash. Padahal itu di kawasan Malioboro. Nah ini kan perlu penguatan literasi digital. Keren gitu, nek sopir andong neng duwe kris belum bayar kan tinggal aja gitu ya. Terus misalnya pesan itu sebelum datang ke Jogja itu sudah pesan misalnya oh jadwalnya ini pesan andong itu pakai aplikasi misalnya. Sesuatu yang menurut saya nek hari ini belum mungkin, satu saat itu mungkin. Aku harus neng Bantul tekan Jogja, karena neng Bantul pesan andong neng kono lewat mana ya? Mungkin bisa satu saat bisa difasilitasi. Tapi yang terkait dengan transaksi cashless tadi itu wis menurut saya wis kudu-kudune itu. Tuntutan zaman. Sudah tuntutan zaman. Jogja sing kebacut distigmatisasi kota pelajar. Yang notabene-nya nek wis kota pelajari luwih cerdas. Makanya daerah yang lain gitu Mbak. Baik, nah itu kalau mungkin ada uang tunai buat bayar parkir aja lah gitu kan. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih dalam pembahasan podcast kebijakan pelestarian moda transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, berbicara mengenai kebijakan pelestarian moda transportasi tradisional di daerah istimewa Yogyakarta ini mungkin tidak habisnya ya, karena kita dalam upaya pelestarian ada becak dan juga andong yang perlu kita ketahui bersama. Dua transportasi tradisional ini sudah menjadi ikon budayanya Yogyakarta, dan bagaimanakah nanti kita sebagai masyarakat dan juga yang punya regulasi dari pemerintah daerah agar bisa memfasilitasi transportasi tradisional ini menjadi lebih berkembang dan juga lebih lestari. Nah, saya ke Pak Sabto lagi ini ya, Pak, upaya yang dilakukan saat ini untuk transportasi tradisional seperti itu dari Dinas Perhubungan sendiri untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan transportasi tradisional tersebut, dan juga upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan agar transportasi ini tuh tetap lestari dan juga semakin banyak diminati juga nih oleh para mungkin warga lokal Jogjanya ataupun masyarakat luar wisatawan yang datang ke Jogja gitu Pak. Ya, ini berarti kan lebih ke edukasi masyarakat sebenarnya ya. Kalau kami dari pemerintah, dari aturan sudah menyiapkan, tinggal berarti kita edukasi ke masyarakat. Jadi saat ini yang perlu kita informasikan yaitu jangan sampai kita itu kehilangan apa yang menjadi warisan dari simbah-simbah dulu. Becak andong ini kan sudah dari zaman dulu. Jangan sampai anak-anak kita ke depan itu nggak tahu, hanya cerita gitu kan. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Mungkin yang paling mudah sebenarnya dari medsos ya Mbak. Saat ini kami di instansi juga ada media sosial. Kami tidak kurang-kurang juga menyampaikan bahwa kita itu ada angkutan tradisional yang dilestarikan, yang harus kita gunakan. Siapa lagi yang menggunakan kalau bukan kita? Sebelum kita mempromosikan kepada orang lain di luar Jogja, tentunya kita sebagai masyarakat Jogja ini juga harus lebih care dulu, ya, lebih mencintai dulu. Jangan malah wah ini becak ini di rumpon aja, wah ya. Ini nanti tentunya akan bertentangan juga dengan perda, karena di situ ada kewajiban kita untuk menjaga kelestariannya.
Kemudian selain itu tentunya dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Perhubungan ini selalu juga mengajak di kabupaten kota. Karena saat ini memang leres tadi disampaikan Pak Aslam, yang ada itu di provinsi aja, di kota Yogyakarta saja. Sebagai contoh, saya kebetulan di Kulon Progo, Mbak. Di Kulon Progo itu kalau andong nggak ada. Becak masih ada tapi tinggal beberapa. Mungkin kalau di Sleman juga di Prambanan itu masih ada. Kalau di Bantul, andong itu di wilayah pantai. Di Parangtritis. Nah ini hal-hal seperti ini perlu kita eksplor lagi. Seperti itu yang di Parangtritis itu sudah bagus. Mereka menjadi ikonik di Parangtritis. Nah ini tinggal dikelola lagi. Artinya mungkin dari Dinas Perhubungan Bantul juga perlu melakukan pendataan. Kemudian yang kedua dia juga perlu menstandarisasi sebenarnya angkutan tradisional yang standar itu seperti apa, yang aman seperti apa. Kemudian yang terakhir tentunya juga promosi. Ini 3 hal ini yang harus terus dikembangkan untuk tadi menjaga jangan sampai ini hilang. Kalau di Gunung Kidul saya belum tahu sebenarnya belum terdata kalau untuk yang angkutan tradisional. Tapi tadi di Kulon Progo, Sleman, Bantul ini yang saat ini kita minta juga ke Dinas Perhubungan untuk juga melakukan pendataan, biar ya nanti akan dicarikan mekanisme apa menyesuaikan daerah tadi nih. Misalnya di Kulon Progo itu masih banyak di seputaran stasiun dan pasar. Nah ini bisa menjadi angkutan dari pasar ke stasiun ataupun dari pasar ke rumah sakit atau puskesmas ataupun mengantar pedagang ya, menjemput bakul-bakul mau ke pasar itu bisa disebut dengan becak menito. Antara seperti itu. Ada juga nggak Pak sosialisasi terkait dengan perawatan kendaraan tradisional itu sendiri dari Dinas Perhubungan? Ada Mbak. Kemarin di kaitan dengan kita membagikan kendaraan listrik, ini setiap bulan kita lakukan pengecekan Mbak. Jadi kita bekerjasama dengan kabupaten kota juga melakukan pengecekan dari unit becak ini. Ya, nanti diberikan semacam tanda ya, tanda sudah lolos uji gitu ya, sehingga harapannya ke depan juga seperti modifikasi bentor ini juga akan bertentangan gitu, sebenarnya dengan konsep tradisional. Nah ini kalau sudah ada standarisasi itu tentunya ya jangan dirubah. Dan di awal dulu setelah adanya Perda 5 itu kami Dinas Perhubungan sudah mengajukan kepada Kementerian Perhubungan untuk dilakukan sertifikasi uji tipe. Jadi dari Kementerian Perhubungan telah memberikan semacam lisensi terkait spesifikasi becak. Becak tradisional yang itu menurut dari Kementerian sudah aman, sudah boleh untuk kita gunakan. Nah ini sebagai dasar hukum juga. Kemarin dalam kita pengembangan becak listrik ini juga sudah kita sertifikasikan ke sana. Kita ada namanya surat registrasi uji tipenya. Dari sisi teknis ini diperbolehkan untuk kita masalkan. Yang penting layak jalan juga ya Pak ya untuk kendaraan tradisional ini ya. Maksudnya tidak asal mungkin jalan, tapi dari yang pemilik kendaraan itu, transportasi itu juga harus memperhatikan bagaimana kelayakan dari perawatan mungkin dari rodanya, dari tempat duduk atau remnya dan lain segala macam. Ya itu dia tadi ya. Nah mungkin saya ke Pak Tri ya Pak, untuk penerapan dan pengawasan mode transportasi tradisional ini sebagai pemenuhan persyaratan keselamatannya seperti apa dari Pemda DIY Pak? Ya tadi Pak Safto sudah menjelaskan dari sisi pembuatan itu harus ada syarat spesifikasi teknis, kepakeman rem dan sebagainya itu harus dipenuhi ya. Dan tentu kalau kita menegakkan ketentuan tentang becak untuk transport becak yang kayu, karena kecepatannya itu kan limited, terbatas, itu relatif aman lah, relatif aman. Lain halnya kalau sudah dengan alat bantu misalnya listrik itu lebih ketat lagi harus kita lakukan. Nah tentang andong kita sudah bina juga pembuat andong. Oh baik. Ya. Karoseri andong. Itu harus kita lestarikan, bentuk pakemnya kayak ngopo, kemudian pengembangan keamanannya seperti apa, kenyamanannya seperti apa. Jadi kelihatannya cuma roda biasa itu kalau nggak pinter tuh nguben, rasanya rakep enak itu ya. Kemudian juga kuda itu kan mesinnya andong.
kita kerjasama dengan Pordasi. Oh, baik. Ya, Pordasi itu singkatan Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Seluruh Indonesia. Bagaimana cara melatih kuda? Kuda yang untuk andong kan beda karo kuda yang untuk loncat-loncat gitu ya. Untuk turnamen itu ya Pak. Ya beda ya. Nah, kita dengan Pordasi kita kerjasama. Bagaimana merawat kuda, melatih kuda supaya kuda itu emosinya terjaga. Oh iya. Ya, kudanya juga punya emosi gitu ya. Nggak dibabel karo Pak Asam Tambune, nesu kan itu. Harus tahan ya. Kuda di jalan raya dengan kuda di desa kan beda seperti itu. Merawat kuda, melatih kuda itu kita kerjasama dengan Pordasi. Ya, jadi lintas sektor gitu seperti itu. Nah itu dia. Kalau dari Pak Aslam sendiri Pak, dari Dewan bagaimana juga bentuk dukungannya untuk agar nantinya transportasi tradisional ini pun juga tadi yang seperti Pak Aslam bilang tetap lestari dan juga perekonomiannya juga semakin meningkat di para kusirnya ataupun yang mengendari becak tersebut. Dan juga kan ini tadi ada kerjasama kolaborasi lintas sektor ini, nantinya Dewan ini juga dukungannya seperti apa? Baik, tadi yang belum saya sampaikan terkait dengan peran serta masyarakat. Iya. Nah, peran serta masyarakat tadi itu menurut saya juga perlu diterjemahkan dalam bentuk program lintas sektor, sekali lagi lintas sektor, karena ini konteksnya budaya itu lintas sektor. Contoh misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten. Keberadaan moda transportasi tradisional yang berupa andong itu dia butuh daya dukung supporting system namanya bengkel andong, karoseri andong. Itu juga itu tidak terputus dengan pelestarian kaitan dengan peran serta masyarakat. Banyak di Yogyakarta ini ada bengkel andong. Salah satunya itu di Patalan itu ada bengkel andong. Menurut saya pebengkel andong itu kalau yang Patalan itu malah model spare part andong ke zaman dulu itu ada di sini. Contohnya masih ada. Nah, menurut saya itu juga perlu dilestarikan dan diberdayakan. Dalam konteks apa? Pemberdayaan dalam konteks teknologi. Di pemerintah provinsi DIY punya OPT teknologi tepat guna. Misalnya ada OPT teknologi tepat guna. Misalnya bikin spare part. Kalau secara tradisional itu nggak spare part itu mungkin harus dipasah, ditempa, digraji secara tradisional. Nah, kita punya OPT, BPTTG itu. Nah, di mixing dihadirkan teknologi di bengkel-bengkel karesorian andong itu biar secara ekonomi juga bisa terpopang itu. Sing kudune butuh nggawe spare part X itu butuh seminggu, dengan adanya teknologi yang dikerjasamakan dengan BPTTG sehari bisa. Bikin spare part X itu sesasi iso nggawe loro. Tapi dengan teknologi itu iso nggawe 10, bisa iso nggawe 15. Kemudian ketika ada inisiatif untuk aksesori, karena konteksnya wisata, aksesori itu kan banyak andong itu banyak aksesorinya. Nah, biasanya kalau aksesori Kuningan itu handcraft, kerajinan tangan itu. Nah, BPTTG saya yakin kalau teman-teman BPTTG mampu kok itu. Gak begini kisora. Jawabannya stafnya Pak Tri itu iso. Gawe mesin ini iso. Bisa semua di BPTTG itu. Nah, menurut saya supporting terhadap daya dukung ini juga perlu diperkuat. Karisori, bengkel, itu perlu juga diperkuat. Kemudian yang lain-lain yang mendukung lestarinya andong dan becak. Kemudian juga peran serta masyarakat itu bukan hanya kesiapan pengemudi atau operator, tapi juga masyarakatnya. Jiwa kepariwisatanan yang berbasis budaya itu juga harus ditumbuhkan. Jadi misalnya saya kusir, ya kan saya bawa wisatawan di belakang. Tengah-tengah ngusir itu disalip karena mobil, udah tengok klakson seru. Miso. Bajingan. Di belakang saya ada wisatawan. Karakternya piye kalau gitu. Ada wisatawan.
apapun sing tak omong itu mengganggu. Mengganggu kenyamanan wisatawan saya yang saya bawa itu. Ini dari perspektif operator. Dari perspektif masyarakat itu juga harus terbangun jiwa kepariwisatanya. Misalnya ono andong lewat, terus becak lewat, pas kita itu numpak motor alon-alon disalip karo andong, kira ratrimo disalip andong. Terus karo apa nyepatani kusir atau nyepatani, ya itu kan juga nggak nyaman juga bagi wisatawan gitu. Meskipun hanya melirik itu loh, melirik itu kan sudah terurai. Bahasa tubuh. Jadi orang miso-miso nganggo mulut namanya melirik, nyalip karo melirik ini gitu. Itu kan sudah nggak nyaman bagi wisatawan. Artinya peran serta masyarakat juga perlu ditumbuhkan kaitan dengan jiwa kepariwisataan. Karena suka dan tidak suka, Jogja itu nggak punya tambang, kita nggak punya sumber alam yang signifikan gitu untuk membangun daya dukung ekonomi masyarakat dia. Ning Gusti Allah ya adil. Kita diberikan modal namanya budaya. Dengan jeladiran bahan baku yang namanya budaya ini bisa diolah dadi apa-apa. Sing iso dienggo menopang menumbuhkan perekonomian di daerah Yogyakarta. Lah menyadari itu maka menjadi kepentingan bersama pelestarian budaya itu menjadi kewajiban bersama seluruh masyarakat termasuk dalam konteks pariwisata tadi itu. Itu dia tadi, kita juga sama-sama ya sebagai masyarakat juga bahu-membahu untuk pelestarian moda transportasi tradisional yang ada di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, 4 kabupaten 1 kota. Nggak cuman fokus di kota ya, tapi semua punya potensial untuk melestarikan moda transportasi tradisional itu sendiri. Nah, singkat saja untuk closing statementnya, harapan ke depan dalam pelestarian moda transportasi Yogyakarta ini sendiri dari Pak Sabto. Dari kami tentunya ini sudah ada aturannya, kemudian sudah ada barangnya. Nah, ini tinggal kita bagaimana kita untuk tetap menjaganya, merawatnya, dan menggunakannya. Itu aja. Pak Tri Saktiana. Ayo kita kembali menikmati andong dan naik becak ke tempat wisata di Jogja yang semakin istimewa. Ayo, Pak Aslam. Kalau saya kan dalam rangka perda tadi ya, dalam rangka lintas perda itu kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor, kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan para pelaku operator. Itu saja. Ayo kita sama-sama melestarikan becak dan andong sebagai warisan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dari Komisi C DPRD DIY Bapak Aslam Ridho, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI, dan juga Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY Bapak Wulan Sabto Nugroho SSIT MT. Terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan dan tentunya bisa berguna untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Akhir kata saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.